Raksasa Serie A Italia Juventus tengah membangun kembali skuad mereka agar dapat kembali bersaing di kancah domestik maupun Eropa. Usai musim yang penuh kekacauan dan berakhir di posisi ke-7 klasemen, mereka akan bermain di kasta ketiga Eropa musim depan. Kini klub berjuluk Vesia Signora tersebut tengah berusaha memperbaiki semua masalah mereka. Selain melakukan perekrutan pemain di bursa transfer, mereka juga merombak manajemen klub. Salah satunya dengan menikung tokoh di balik kesuksesan sang juara Napoli di musim 2022-2023. Bagaimana pergerakan Juventus untuk menghadapi musim baru dengan skuad dan manajemen baru mereka? Kami telah mencoba merangkumnya semua untuk Anda berikut ini. Juventus rombak manajemen klub. Dalam waktu dekat, Juventus akan meresmikan kedatangan direktur olahraga baru, Cristiano Giuntoli. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pihak Napoli merelakan kepergian Cristiano Giuntoli pada Jumat 30 Juni 2023 waktu setempat. Napoli bahkan sudah menyampaikan salam perpisahan kepada Cristiano Giuntoli lewat akun Twitter resminya. Giuntoli akan membayar penalti sebesar 4-5 juta euro dalam bentuk gaji dan bonus untuk bisa cabut ke Turin. Tentunya ini akan masuk dalam biaya kesepakatan bersama Juventus. Di Juventus nantinya, Giuntoli akan menjadi atasan Giovanni Manna yang baru saja akan memulai belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, untuk para bakat muda Juve akan diambil alih oleh Francesco Cavo dan Claudio Chiellini. Untuk posisi pelatih, Juventus tidak akan mengubah apapun untuk musim 2023-2024 nanti. Walau situasi tidak berjalan baik pada musim lalu, direksi Juventus tetap memberi kepercayaan penuh pada Massimiliano Allegri untuk posisi tersebut. Tugas pertama direktur olahraga baru. Tugas pertama Cristiano Giuntoli adalah merombak lini depan Juventus. Sosok di balik kesuksesan Napoli mendominasi kompetisi Serie A ini dikabarkan sudah membidik dua pemain untuk didatangkan ke Turin. Massimiliano Allegri kabarnya akan menyingkirkan Dusan Vlahovic dan menggantikannya dengan Rasmus Højlund dari Atalanta. Seperti diketahui, Dusan Vlahovic memang menjadi pemain yang disorot karena tampil mengecewakan di sepanjang musim kemarin. Ia hanya mencetak 14 gol dan 4 assist dari 42 laga di semua kompetisi. Ditambah lagi, ia dibekap cedera yang membuatnya semakin terpinggir dari skuad besutan Massimiliano Allegri. Alasan kenapa Juve menargetkan Rasmus Højlund adalah karena penampilan apiknya bersama Ladea musim lalu. Pemain asal Denmark itu telah mencetak 10 gol dan 4 assist dari 34 laga di semua kompetisi. Alhasil, bandrol Rasmus Højlund pun meroket hingga 50 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Itu sekitar 820 miliar rupiah. Jauh jika dibandingkan saat Atalanta memboyongnya dari Sturm Graz dengan biaya hanya 278 miliar rupiah. Juventus kini masih memantau situasi pemain 20 tahun itu dan akan segera bergerak jika Dusan Vlahovic hengkang tahun ini. Rasmus Højlund bukan satu-satunya pemain yang masuk dalam daftar belanja Cristiano Giuntoli. Masih banyak pemain yang jadi incaran Juventus. Daftar belanja Juventus. Sebelum kita melihat para pemain yang masuk ke dalam daftar belanja si Nyonya Tua, mari kita lihat siapa saja yang sudah resmi bergabung dengan klub asal Turin ini. Transfer pertama Juventus di bursa transfer musim panas ini adalah Timothy Weah. Winger asal Amerika Serikat itu mendapatkan kontrak dengan durasi cukup lama, hingga 5 musim ke depan. Juventus menebusnya dari Lille dengan biaya sebesar 168 miliar rupiah saja, yang dicicil selama 2 tahun. Itu di luar biaya komisi sebesar maksimal 16 miliar rupiah dan potensi bonus yang mencapai 34 miliar rupiah. Weah disiapkan untuk mengisi posisi Juan Cuadrado, yang diharapkan akan mampu mengikuti jejak ayahnya George Weah yang dulu pernah meraih Scudetto bersama AC Milan. Berikutnya adalah para pemain yang menjadi target transfer Juventus. Fullback Spezia Emil Holm masuk radar transfer direktur olahraga baru Juventus. Kedatangan Timothy Weah tidak cukup, dan Bianconeri perlu mendatangkan satu amunisi baru lagi untuk sektor kanan skuad mereka. Emil Holm sebenarnya cukup diandalkan oleh pelatih Leonardo Semplici dari Spezia. Holm tercatat sudah 17 kali turun sebagai starter dari 20 laga yang dimainkan di Serie A. Ia juga telah mencatatkan gol perdananya untuk Spezia di laga kontra Cremonese. Namun sayang, pemain 23 tahun ini harus menyudahi musim lalu lebih cepat karena menderita cedera. Rencananya Juventus akan mengajukan tawaran pembelian langsung dengan mahar sebesar 15 juta euro ke Spezia atau sekitar 240 miliar rupiah.
Tawaran yang pasti cukup menggiurkan pihak Spezia, mengingat nilai pasaran Emil Holm saat ini turun hingga 82 miliar rupiah saja. Kemudian ada nama target lawas Juve, yaitu Domenico Berardi. Menurut berita yang diungkap Tutto Juve, raksasa Turin ingin menutup kesepakatan untuk penyerang Sassuolo itu sebelum penutupan musim dan siap memasukkan Conny De Winter ke dalam paket penawaran transfer uang tunai plus pemain. Selanjutnya Teun Koopmeiners. Disinilah keuntungan dan kelebihan mendatangkan Giuntoli. Setelah meninggalkan Napoli, Cristiano Giuntoli justru bisa menjadi pesaing klub tersebut untuk bisa merebut gelandang Atalanta Teun Koopmeiners bagi Juventus menurut Calcio Mercato. Direktur olahraga jagoan mencari bakat ini sangat menyukai gelandang asal Belanda itu, dan setelah gagal membawanya ke Napoli, sekarang dia bertekad untuk bisa mengontraknya bagi The Old Lady di musim panas ini. Tidak hanya mengganggu Napoli dalam usaha untuk mengontrak Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli juga bisa menggebosi calon mantan klubnya itu dengan membawa Piotr Zielinski ke Juventus. Menurut laporan Tutto Mercato, Bianconeri tertarik membawa gelandang Polandia ini, tetapi harus bersaing dengan Maurizio Sarri yang juga menginginkan reuni dengan mantan pemainnya itu di Lazio. Selanjutnya, Juventus terus secara aktif berusaha untuk bisa melepas gelandang mereka Weston McKennie setelah Leeds United gagal mempermanenkannya karena terdegradasi ke divisi Championship. Sekarang raksasa Turin tengah menjajaki kesepakatan pertukaran pemain dengan AC Milan dengan menawarkan gelandang Amerika Serikat itu untuk ditukar dengan bek Pierre Kalulu. Tadinya tukar-menukar pemain juga ingin dilakukan Juve dengan pihak West Ham. Tadinya Juve ingin menukar Declan Rice dengan Arthur Melo dan Denis Zakaria. Namun akhirnya klub Inggris tersebut menjual Declan Rice ke Arsenal dengan bandrol 2 triliun. Raksasa Turin memang sangat ingin menjual kedua pemain itu di jendela transfer musim panas ini. Dan menurut Football Italia, Juve sempat mengadakan pembicaraan dengan The Hammers, namun semuanya telah berakhir. Dan terakhir adalah Nahitan Nandes. Jalan Juventus untuk mengontrak Nahitan Nandes terbuka lebar setelah gelandang asal Uruguay itu tampaknya tertarik untuk pindah ke Turin musim depan. Pemain berusia 27 tahun itu tampaknya ragu untuk memperbarui kontraknya di Cagliari yang hanya tersisa setahun lagi. Dan ini membuatnya tersedia di bursa transfer saat bakatnya menarik perhatian manajer Max Allegri. Bagaimana menurutmu? Jika Juventus tak terganggu lagi oleh alasan-alasan di luar lapangan seperti musim lalu, apakah mereka akan mampu bersaing kembali dan mendominasi Serie A lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.